kami tim Pojok Terampil sengaja datang berkunjung ke Duku Pejaten, Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Tepatnya ke kediaman Ibu Wari, salah seorang pengrajin besek atau wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Ini wadah merupakan salah satu kemasan yang terbilang tradisional dan begitu merakyat di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk di Pekalongan dong. Namanya kerajinan anyaman bambu. Ya tentu aja dong bahan utamanya adalah bambu. Dan untuk membuat besek, jenis bambu yang dibutuhin adalah bambu jenis apus atau biasa juga disebut sebagai pring tali. Sifatnya yang lentur, seratnya yang panjang dan mudah dibentuk membuat bambu jenis apus ini sering banget digunakan untuk membuat anyaman bambu. Dan salah satunya besek. Bambu apus sendiri mempunyai warna batang hijau saat masih seger dan warnanya berubah jadi krem setelah kering. Ketika mengenalkan jenis bambunya ke saya, bambunya masih kelihatan hijau banget. Karena emang masih seger ya, habis dipotong. Terus Bu Wari juga bilang kalau kita akan membuat kerajinan dari anyaman bambu apus, pilih jenis bambu yang usianya sedang. Nggak tua, nggak muda, biar lentur ketika dianyam. Kalau misalnya nih nemunya yang bambu yang udah tua, terus nanti apa yang terjadi pada besek itu? Yang terjadi sama besek ya beseknya sih bagus, cuma kita bikinnya itu agak susah gitu, karena ya. udah terlalu gede, udah terlalu tua ya. Oke, jadi yang diambil supaya pengrajinnya juga terlalu kesusahan ketika merubah bambu tersebut menjadi kerajinan besek itu harus dipilih bambu yang umurnya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Iya. Dan di sini karena sentranya jadi untuk bahan baku kayaknya nggak terlalu kesusahan ya. Enggak sih. Biasanya ngambilnya di mana, Bu? Ya ngambilnya biasa yang ini jualan, yang jualan bambu kan ada. Ada yang jualan. Jadi kita pesen. Oh gitu. Iya. Kirain Bu Wari ada kebun sendiri gitu nggak ya? Kebun sendiri nggak punya. Oh, dulu ada, tapi sekarang udah nggak punya. Pasti gitu jawabnya. Iya. Ya sudah, kita pengen tahu dari bambu ini nanti akhirnya bagaimana sampai akhirnya menjadi sebuah besek. Jadi langsung ke dalam ya, karena nanti digarapnya di dalam. Iya, di dalam. Ini tinggal di sini aja ya, karena di dalam sudah ada ini ya. Ketika kami sampai di lokasi yang merupakan salah satu sentra kerajinan besek, terlihat beberapa ibu-ibu asik banget menganyam bilah-bilah bambu dengan santainya. Tanpa sedikit pun mereka khawatir kalau bilah tipis tersebut akan melukai tangan mereka. Padahal tajam banget. Iya bener tajam. Secara jam terbang mereka kan udah tinggi ya dalam dunia menganyam besek. Jadi kalau misalnya kegores sekali dua ya udah normal gitu. Oke pemirsa, dari bambu tadi ya, seruas bambu itu terus nanti akhirnya dibikin jadi wilah-wilah kayak begini. Untuk ukuran wilah-wilahnya Bu Wari diterangin dong ke pemirsa bagaimana sampai akhirnya terbentuk ukuran seperti ini. Ukuran sih masing-masing. Ada yang pendek, ada yang tanggung, terus ada yang panjang. Jadi nggak sama ukurannya. Kalau sama itu susah malah. Oh gitu. Oh berarti memang ada yang pendek, ada yang tanggung, ada yang panjang gitu. Nah untuk yang ini kan berarti termasuk ukuran pendek, itu tanggung. Ini tanggung nih. Ada yang panjang lagi. Ada yang panjang lagi. Yang pendek lagi. Oke, ini kebetulan Ibu Wari dengan ibu-ibu lain lagi menggarap yang ukuran wilahnya tanggung ya. Ini untuk panjangnya itu biasanya kalau bambu yang tadi itu kan ada ruas-ruasnya tuh. Itu diukurin per ruas sih berarti ya. Iya. Dipotong per ruasnya. Kalau ngambilnya pas ada ruasnya pas pendek itu masuknya yang pendek. Gitu ya. Kalau yang tanggung, yang panjang gitu. Berarti sebambu yang tadi kita lihat itu seukuran bambu gitu tuh Bu Wari sendiri yang misah-misah yang yang misah-misah. Luar biasa. Nah setelah nemu bambunya, langsung kita potong horizontal sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Biasanya sih dipotong sesuai dengan ruas-ruasnya gitu ya. Nah pas bagian milih dan motong bambu, hati-hati ya dengan bagian miang alias lugutnya, karena itu bikin gatal.
Habis itu terus dibilah alias dibagi menjadi beberapa potongan vertikal. Baru setelahnya diirat menjadi bilah-bilah tipis yang siap dianyam setelah melalui proses penjemuran hingga benar-benar kering. Kalau misalnya mau bikin satu besek, itu butuh berapa wilah? Satu besek sih tergantung wilahnya, Mbak. Tergantung wilahnya. Kalau wilahnya tebal ya bisa satu besek, kalau tipis nggak bisa. Berarti nambah berapa wilah lagi gitu. Ini tergantung juga bambu yang dibeli ya. Kan ada bambu yang ukurannya tebal, ada yang sedang juga. Iya. Oke. Nah ini udah wilah, terus abis itu diapain lagi wilahnya? Terus diirat-irat begini, Mbak. Nah, ini diirat-irat lagi nih begini. Oh, dihalusin dulu. Nah, berarti. dihalusin dulu. Soalnya kalau nggak dihalusin, beseknya nggak cantik. Gitu. Berarti nggak cuma yang bikin aja dong, biasanya juga harus cantik. Ah, begitu. Oh, gitu. Nah, jadi iratan ini tipis namanya. banget ya? Iya. Oh iya. Kalau nggak tipis kan nanti Susah ya? susah itu, Mbak. Nah, Oke. begini nih. Nah, ini jadi irat-iratan. Nah ini pemirsa untuk Bu Wari cepet banget bikin iratnya. Nih iratnya. Ini tuh tajam banget, jadi hati-hati ya. Ini Iya, tuh itu tajam banget, tajam. sumpah. Iya. Tapi kalau udah biasa mah udah ini tangannya Iya, udah biasa, udah kebal juga. kebal ya. Jadi makanya hati-hati ya untuk mungkin pemula yang pengen banget bikin atau mengubah bambu menjadi kerajinan anyaman, apapun bentuk anyamannya, mau besek kayak mau apa sih, yang gede itu tampah kayak Tampah, atau mau iya. apa, itu pasti akan merubah bambu tersebut menjadi potongan irat seperti ini ya, atau bilah tipis. Dan ini kalau nggak biasa bisa melukai tangan karena emang Tajam. tajam banget. Nah. Ini kalau orang dulu ngomongnya ini sembilu. Iya dong, setajam sembilu, Iya. ya kan? Nah ini apa? Iya benar. Setajam sembilu. Nah ini irat-irat nanti yang akan digarap oleh Ibu Wari menjadi kerajinan. Nah kebetulan di sini kan cuman besek ya. Iya. Ya sudah. Kita akan melihat ini kan berarti lagi bikin irat Irat-iratan. sebanyak mungkin ya. Iya, Irat-iratan sebanyak mungkin sampai akhirnya nanti dianyam menjadi Besek. berbagai macam ukuran besek. Ukuran besek. Nah, yang penasaran tetap ya bareng kita di Pojok Terampil. Pertama kan dari bambu, terus dibikin wilah-wilahan, terus irat-irat, habis irat-irat dijemur. Setelah dijemur udah kering kan, udah kering terus dianyam. Setelah bilah tipis hasil iratan yang kita jemur tuh udah bener-bener kering, artinya bahwa iratan tersebut udah siap kita anyam ya. Untuk proses menganyam sendiri, masing-masing besek membutuhkan kurang lebih 3 komponen iratan, yaitu ukuran pendek, sedang, dan panjang. Hal ini bertujuan untuk efisiensi, agar ketika membuat besek itu nggak terlalu banyak sisa iratan yang terbuang, secara semuanya terpakai. Ya pemirsa, sepintas ngeliat proses pembuatannya sih kayaknya nggak membutuhkan effort banget ya. Pokoknya tinggal nganyam aja udah dan langsung jadi. Tapi setelah aku deketin, terus aku perhatiin dengan seksama, widih ternyata nggak segampang seperti yang kita lihat. Ada tahapan-tahapannya yang ternyata lumayan ribet. Dan yang pasti ada rumusnya juga. Iya rumus, perhitungan khusus terkait dengan jumlah dan panjang pendeknya bilah bambu yang akan digunakan. Jadi daripada ngebayangin dong malah bingung, langsung aja yuk kita praktekin bareng membuat besek bambu. Kayak matematika aja ada rumusnya gitu ya. Ternyata bikin besek aja ada rumusnya. Harus dicatat nih. Yang panjang, yang pendek, yang sedang. Yang pendek dulu. Ini yang pendek dulu nih. Ini yang pendek tengah dulu ya. nih. Jadi Iya. untuk bikin satu besek itu ternyata harus ada 3 unsur itu kan? Iya, ada yang pendek, Ada yang pendek, ada yang tanggung, yang tanggung, ada yang sedang. sedang, Dan terus ada yang panjang. ada yang panjang. Iya. Terus nih bikinnya nganyamnya gitu ya. Nih nganyamnya berarti nih. Nah, Dan harus diinjak. diinjak Biar dulu nggak karena lari diinjak ya. nggak lari ntar Nggak ya. lari. Ini fungsinya itu biar bayangin sih kayak begini kan dijejer jadi satu ya. Iya, Ini kalau dijejer nggak satu. di fix kan? Iya. Nah, gitu. ini. Ini supaya nggak lari-lari kan.
Iya. Oke, ini berarti udah nih. Ini Udah kayak gini, nih. pemirsa nih. Iya. Yang pendek, yang sedang, yang Sedang panjang. terus yang panjang. Oke. Heeh. Terus habis kayak gitu diapain? Terus tinggal 2, ambil 2, terus diambil 2 lagi. Nah, begini. Ini cara nganyamnya begini. Ya. Ini bener Mbak ya? Nanya. Padahal udah bertahun-tahun dari kecil bikin besek. Ini lagi grogi kali. Iya. Betul. Nah, Ini setiap hari biasanya bikin besek ini berapa ribu, Bu Wari? Banyak banget soalnya kali ya? bikin besek itu Banyak. bertahap. Bertahap. Bertahap dari irat-irat dulu, terus dijemur, habis Iya, dijemur ya. Tadi habis lupa nih. dijemur, terus dianyam, Oke. habis dianyam terus dibekuk namanya ya. Nah, ini terus proses nganyam ya? ini proses nganyam Ini ini proses begini nganyam ya. Terus habis dibekuk terus kan udah jadi, udah jadi ntar dipotongin, ntar baru ditangkep. Oh, nanti Gitu. ada prosesnya. Ada sendiri. prosesnya ya. Ini yang disamain sama Bu Wari tadi. Nanti kita lihat satu persatu ya. Iya. Ini Bu Wari sudah memasuki Ini tahap tahap nganyam. Nah, Dan ini jangan lupa begini. tadi setelah kita bikin apa namanya itu bilah-bilah tipis, Ya. itu dijemur dulu ternyata ya. Jemur dulu. Berapa lama? Dijemur nggak lama sih, tergantung matahari. Kalau pas panas Pas banget, panas banget, nggak seharian kan? nggak setengah hari juga Setengah hari udah. cukup. Tapi kalau itu ya sehari malah lebih bagus. Oh, semakin kering Iya, semakin semakin bagus semakin ya. bagus itu. Jadi memang harus dijemur pemirsa untuk lama jemurnya tergantung matahari juga. Iya. Kalau memang pas lagi panas-panas banget bisa Sehari cepet bisa, sehari. udah. Tapi paling bagus semakin kering semakin Semakin bagus. bagus, iya. Kualitas dari bambunya gitu, nggak getas. Nah ini terus Atau nggak nganyam. gampang patah. Ini benar-benar harus detail. Iya. Kalau dulu kan aku waktu SD itu ada prakarya Apa? nganyam. Iya. Tapi ternyata nganyamnya beda nih. Nganyamnya itu keluar masuk gitu kan. Kalau ternyata ini agak apa? Bikin kipas. Tapi beda ya? Beda kipasnya. Ini Iya. kan begini. Jadi kalau ngelihat besek itu ternyata ribet juga bikinnya. Nah dari sini mungkin kita lebih akhirnya menghargai besek ya. Kadang kalau beseknya udah dalamnya kita ambil, kita makan, beseknya kita buang. Iya. Iya nggak sih? Iya. Jarang kan orang mau nyimpen besek kan? Jarang. Tapi ternyata kalau melihat proses pembuatannya pemirsa yang Susah. ribet kayak begini susah. Paling nggak ada sedikit muncul rasa satu Ini. buah besek itu butuh waktu atau Butuh butuh waktu proses yang lama. panjang. Jadi habis itu nanti kalau aku dapat besek lagi aku simpen. Nanti aku jual ke Bu Wari. Udah jamur Mbak. Iya, ini prosesnya jadi benar-benar harus telaten Ini banget, proses teliti dan jangan sampai penganyaman. salah masukin ya. Iya, Kalau kalau- misalnya salah masukin bentuknya jadi aneh dong. Nggak aneh sih. Itu bekuknya susah. Nggak jadi, iya. Nggak jadi. Nggak jadi, ya, Bu? iya. Oke. Ini berarti masing-masing ini tuh sudah ada tahapannya sendiri-sendiri. Kalau Ada. ini Bu Wari kan lagi nganyam nih. Iya. Nganyam Nah. sampai bener-bener Nih, udah jadi dasarnya anyamannya begini. dasarnya udah ya. Udah. Nah, udah ini dasarnya pemirsa, jadi jadi kayak begini begini. anyaman. Ini dasar dari besek. Cepet banget Bu Wari ngegarapnya tadi. Nggak ada 5 menit. Nggak ada. Sambil merem tadi. Iya, itu mah tadi mah lama, biasanya lebih cepat. Biasanya Iya. Karena ada kita jadi Karena lama. grogi. Oke. Grogi aja cepet. Apalagi kalau nggak grogi ya. Gila, coba. Ini dasarnya udah. Nah Iya. kalau dasarnya udah. Ini kan dasarnya udah Iya. nih, dasar dari ini ya. Dari itu, iya. Ini terus apa lagi yang Terus dilakuin? dibekuk. Nah, Bekok namanya. Iya, ini namanya dibekuk. Nah. Ini penganyamannya udah. Udah. Sekarang masuk ke tahap bekuk. bekuk, iya. Bekak bekuk. Bekuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dibekuk itu kayak begini. Jadi sampai membentuk kayak ini ya. Kayak naik gitu ya? Jadi pesek gitu. Nah, jadi besek. Ini kan ada Ini mau cepat apa mau lama? apa? Mau cepat apa lama bekuknya? Umum aja. Umum aja. Kalau saya tantang Bu Wari yang cepat tuh cepet banget. Sampai Iya. bingung akhirnya. Nah Bu Wari karena ini kan pemirsa di rumah juga lagi lihat, ya kan? Lagi Iya. lihat nih proses cara bikin besek. Besek, Siapa iya. tahu juga mereka pengen tahu proses tahap per tahapnya. Jadi jangan cepet-cepet Bu Wari. Oh iya, jangan. Ini lagi tahap bekuk dan habis itu ke tahap apa lagi? Yang penasaran tetap ya bareng sama Ibu Warni dan ibu-ibu lain di kelompok pembuatan besek Jati Lestari. Tetap di pojok terakhir.
setelah dianyam udah jadi, terus dibekuk namanya. Nah setelah dibekuk terus dipotong-potong, kan belum rapi nih. Nah ini dipotong-potong, terus dipotong-potong, ditangkepin, udah jadi. Ukurannya ada yang ukuran anyaman 6, 5 ada, anyaman 5, anyaman 6, anyaman 7, anyaman 8, sampai anyaman 9. Nah, ketika penganyaman awal nih emang kelihatan gampang banget. Walaupun tetap sih kita harus telaten dan teliti biar nggak salah masukin bilah anyam gitu kan. Cuma ketika bagian pembekukan atau tahap membuat lekukan sisi besek, ya baru deh kelihatan susahnya. Untuk yang baru nganyam ya, kalau yang udah lama mah santai, lepas aja. Kalau bekuk, apakah lebih cepat? Biasanya kalau Bu Wari dari ibu-ibu lain kalau sudah masuk ke tahap bekuk itu lebih cepat ya? Lebih cepat ya. lagi? Padahal tetap harus hati-hati, harus benar-benar ini banget sampai akhirnya terbentuk lekukan ke atas itu ya. Jadi wadah ini sudut-sudut empatnya kan akhirnya sudah mulai terbentuk kan ya. Ini untuk besarnya besek yang dibuat itu ukuran berapa, Bu? Ini ukuran anyaman 8 kalau yang ini. Anyaman 8. Ini anyaman yang paling banyak dipakai ya? Anyaman dipakai, anyaman 8, anyaman 9 yang paling banyak dipakai. Anyaman 8, anyaman 9. Iya. Oke. Nah, setelah tahap pembekukannya selesai, mulai deh kelihatan bentuk beseknya, ya kan? Melengkung indah, khas besek. Abis itu tinggal nganyam aja lanjut sampai selesai. Terakhir adalah finishing dengan membersihkan sisa-sisa iratan bambu yang masih keluar ya, alias pada nyerongot dari bawah anyaman. Dirapiin, dipotong pakai gunting atau pisau. Setelah rapi, masing-masing besek ditangkupkan, baru kemudian siap dijual di pasaran. Untuk ukuran yang dibuat Ibu Wari sendiri, yaitu ukuran 8 dan 9 ya, yang biasa digunakan untuk wadah masakan kenduri. Terus ukuran 6 juga biasanya untuk wadah tauco atau oleh-oleh. Ya, rapiin aja pemirsa, ini proses finishing. Jadi sudah dibekuk, dirapiin. Pelan-pelan Bu, kasih ke ini. Nah. Bu Wari galak banget. Nih, gini. Ini motongnya juga harus Bu, rapi. aku mau motongin. Berarti dipasin ini kan ya, Bu? Iya, dipasin ini ya? Iya. Ini kan? Iya. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa Bu, insya Allah. Ininya diinjek ya nggak lari. Injek. Pakai sepatu diinjek. Ininya. Biasa Ibu ya, untuk Iya. pemula kayak saya butuh waktu Ibu. Hati-hati. Bener kan ini? Iya, Apa betul. masih jelek nih? Itu kurang, masih jelek, kurang rapi. Dinilai. Ya. Udah Bu, Ibu aja. Nah. Ini masih ada yang kurang. Nah, Ya harus benar-benar batasannya itu nggak kelihatan pemirsa. iya. Jadi tersembunyi di kelihatan. anyaman. Di anyaman. Kalau nggak rapi kan jelek jadinya. Iya dong. Iya. Ini kalau begitu kan rapi. Ini lebih keterbiasa aja sih. Kalau 2 hari saya di sini Bu, udah selincah Bu Nari loh. Iya benar. Kalau ibu-ibu lain-lain juga waktu di sini juga lama kayak Ibu Nari gini. Udah selesai. Nah ini dia. Nah ini kan yang bawah nih. Iya. Ini kan bawah ya? Iya. Terus yang atasnya? Sama. Atas bawah sama. Ukurannya sama. Ukurannya sama. Ukurannya sama. Kirain lebih Beda, kecil enggak. yang atas. Oh enggak, ukurannya sama. Jadi dipakai aja. Oke. Jadi untuk kirain kan atas tuh lebih kecil, lebih gede. Enggak sama kalau besek Ternyata ukurannya enggak ya. sama. Kalau untuk besek ukurannya Atas sama Jadi bawah, kalau iya. bikin 100 besek ya itu jadinya 50 aja ya. Karena kan kalau misalnya 100 jadi 50 dong. Jadi 50 ya. Dibuat bawah dan tutup ya. Satu tangkep itu namanya. tangkep. Iya. 50. Ini paling gede ukuran berapa Bu di sini Bu? Ukuran 9, anyaman 9. Yang paling gede? Iya. Oh. Bikinnya di sini. Yang di ini Jati Lestari. Jati Lestari ya. Nih. Nah, ini kan Nah, ukurannya ini. gede itu. Nah, Oke. itu atas sama bawahnya lain. Ini Bu ada yang masih gini. Ini ya. Oh, ini ya. Oke. Udah nih jadinya kayak gini pemirsa. Simple tapi butuh telaten, butuh waktu fokus lama. sampai akhirnya
besek. Tada, jadilah besek buatanku. Ini bagus banget, saya suka. Ini kan, rapi ya. Besek loh. Ini biasa kita temuin dan sekarang udah mulai tergantikan. Langka. Tapi ternyata ini salah satu warisan budaya zaman dulu yang harus kita lestarikan sebenarnya ya. Ini peralatan tradisional yang emang kalau terlupakan gitu aja ya. Dan senang banget ketika masuk ke sini karena ini bisa dibilang sentra ya. Banyak yang ngegarap bikin apa namanya dari anyaman bambu ya, terutama besek. Oke deh. Ibu, terima kasih banyak ya udah ngajarin saya dan pemirsa untuk bagaimana melihat proses pembuatan besek dari anyaman bambu. Besek itu biasanya dari anyaman bambu ya? Iya. Ada sih dari besek dari apa gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Pasti dari Masih anyaman dari bambu, iya. Ya sudah. Terima kasih banyak ibu-ibu. Semoga berguna ya ilmunya Iya. hari ini ya. Iya. Demikian pemirsa, saya Ahmad. Bye-bye.